semua kurang lebih ada 12 orang, dan kita melayani ke desa Klekat, desa perdana, terus masuk ke dalam, lalu kemudian kita bertolak lagi masuk ke desa Klekat lebih dalam. Dan puji Tuhan, kita bisa membawa anak-anak kita dan mereka melatih diri untuk memberi, melayani, menjangkau yang tidak terjangkau. Kami bisa kembali, dan puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan semua sehat, tidak ada malapetaka. Sebaliknya kita melihat begitu banyak demonstrasi Roh Kudus bekerja melawan jemaat Tuhan yang ada di sana. Jemaat, waktu kami ada di tempat lokasi yang pertama, wilayah perdana, masuk ke dalam lagi, kami tidur di satu tempat di gereja itu, gereja tua ya. Dan gereja itu ada pastori dan tidak ada penghuninya. Lalu kami tinggal di situ karena gereja itu memang gak ada gembalanya, saudaraku. Setelah kita KKR, kita melayani, besoknya kami gak langsung berangkat ke desa berikutnya, tapi kita memberikan waktu 1 hari full untuk pelayanan pastoral. Ya, jadi orang-orang kampung, orang-orang di situ, mereka datang, dan ada 3 keluarga mereka datang kepada saya untuk apa? Untuk pelayanan pastoral, karena begitu banyak masalah demi masalah yang mereka hadapi, dan ternyata di situ tidak ada gembala. Kenapa gak ada gembala? Seringkali mereka mengundang para pendeta untuk khotbah di tempat itu. Pendeta di sana rata-rata cuma hanya tahu khotbah, tapi mereka gak punya beban untuk hati kepada jemaat yang ada di tempat. Makanya saya bilang sama tim, kita nggak langsung berangkat, kita beri waktu 1 hari full. Kita akan melakukan pelayanan pastoral. Kita nggak mau sampai di KKR saja, tapi sampai ke pastoral. Nah, yang menariknya jemaat Tuhan, ketika besoknya pengurusnya datang begini sama saya, Pak, minta maaf, kami belum kasih tahu Bapak. Apa itu? Bapak tidur sama tim diganggu setan enggak? Saya tanya anak-anak, kalian diganggu setan enggak? Enggak, kami tidur nyenyak aja. Mereka tidur di pelataran gereja, saya tidur di pastori karena kamar cuma 1. Saya tanya, kenapa Pak? Sudah banyak kasus yang tidur sini itu banyak kedatangan setan. Saya tanya, kenapa bisa ada setan? Karena di samping gereja itu tempat klinik. Kliniknya sedang ditutup karena di situ banyak sekali kecelakaan laka-laka lantas atau kecelakaan apapun, orang-orang yang ditangani dengan medis yang minim, dan ternyata di situ banyak sekali yang meninggal. Dan sehingga mereka berkata kuasa kegelapan itu mengambil bagian untuk menunggangi, menggunakan arwah yang ada. Makanya gak heran berapa banyak orang ketika ada di gereja itu, ya gereja termasuk gereja tua, bahkan mereka melihat ada setan, ada penampakan. Ya memang saudaraku, kalau setan ada dalam gereja jangan heran, amin. Saya bilang sama mereka, puji Tuhan, gak ada setan yang mengganggu kami. Lalu mereka berkata, wah setannya takut ya sama kalian ya. Saya bilang sama mereka, kami sudah terlalu sering berhadapan dengan setan. Mungkin setan pikir, wah ini orang yang udah terlalu sering ini, kayaknya udah jangan diganggu nih orang ya. Kami tidur nyenyak saudaraku ya. Tapi ini benar, mereka bilang, Pak ini benar Pak, sudah banyak orang. Tapi kami gak mau kasih tahu Bapak, kami gak mau membiarkan tim Bapak ini terintimidasi begitu, karena kami melihat anak-anak muda. Tapi saya lihat anak-anak muda kita, mereka bilang apa? Kami tidur, tidak ada yang ganggu Pak, kami nyenyak. Saya bilang iya, karena setan tidak pernah ganggu kita. Amin saudaraku. Dan banyak hal yang terjadi di sana saudaraku, dan kita bersyukur saudaraku, inilah sebuah perjuangan. Makanya di akhir bulan ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita melihat kembali tema kita tentang iman. Minggu kemarin saya bicara tentang penghambat iman. Jadi jemaat Tuhan yang belum melihat khotbah kita tentang iman, Anda bisa melihat kembali ke YouTube. Dan ini sekarang sudah bagus, YouTube kita bukan on air tapi bukan on air tapi on site ya, off air, bukan on air, off air. Tapi kenapa? Karena kita record, karena jaringan kita nggak stabil saudaraku ya. Kita mau pasang Starlink, kayaknya kita juga nggak ada space di sini ya. Makanya khotbah kita, ibarat kita record dulu, baru dimasukkan ke YouTube, baru kemudian di off air. Jadi kita bukan on air ya. Dan mari jemaat Tuhan di tempat ini kita berdiri semuanya. Mari kita lihat Alkitab kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, saya menjemput kita semua bagi berdiri. Mari kita melihat Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40.
Kita baca sama-sama ayat 36, 2, 3. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, dan berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang lebih lagi yang berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya keluar dari mimbar. Kita melihat satu kitab, hampir satu perikop, tapi saya menyalin dari ayat 36 sampai dengan ayat terakhir. Jadi kalau kita melihat di ayat yang pertama, seperti apa yang saya bahas, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di situ kitab Ibrani merincikan beberapa tokoh dari awal, dari Abraham, dari tokoh kitab Kejadian sampai Keluaran dan terus sampai ke Hakim-Hakim. Semuanya kisah tentang pejuang-pejuang iman, saudaraku. Dan akhir dari semua tokoh yang diceritakan oleh kitab Ibrani, baru kemudian penulis menunjukkan kepada kita di ayat 36 dikatakan ada yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini bicara tentang keseluruhan dari tokoh-tokoh perjalanan pejuang-pejuang iman. Bahkan dikatakan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Jadi kalau kita bicara tentang kekurangan, pejuang-pejuang iman juga mengalami seperti jemaat, seperti gereja Tuhan yang mengalami saat ini. Dan ironisnya ayat 38 dikatakan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, mereka merantau dari kota ke kota, desa ke desa, dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Abraham belum melihat, tapi dia percaya itu pasti terjadi. Ishak dan Yakub juga belum melihat, tapi kita adalah orang-orang yang beruntung yang melihat kepada janji itu, yaitu janji yang digenapi di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat dari penulis kitab Ibrani ini, sedikit saya mengajak kita supaya kita berpikir lebih cerdas. Dari latar belakang apa yang penulis tulis, kita harus tahu, harus pahami bahwa tahun 60 sampai 70 Masehi, bagaimana orang-orang Kristen di zaman itu, mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka dibully, bahkan harta dirampas. Itulah sebabnya penulis kembali mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di sana, saudaraku. Dituliskan tentang bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, mereka berjuang mempertahankan iman mereka. Apakah relevansinya sekarang masih berlaku? Yes. Sampai sekarang relevansinya masih tetap sama. Berapa banyak di antara kita ya mungkin dianiaya. Ya ada penganiayaan yang paling gak enak itu adalah penganiayaan di verbal, penganiayaan verbal ya. Diejek secara verbal, dibully di sekolah-sekolah, apalagi kita adalah orang yang minoritas, dibully dengan orang yang mayoritas. Harta dirampas, mungkin gaji yang tidak sesuai, gaji dipotong gak jelas, insentif yang dipotong gak jelas, segala macam gak jelas. Kita merasa kayak tidak adil. Makanya penulis kembali mengingatkan kepada kita. Apa yang saya katakan?
Mereka sampai punya satu statement, untuk apa hidup setia kepada Kristus kalau masalahku tetap sama? Untuk apa saya setia beribadah kepada Tuhan kalau saya masih tetap sama, saya tetap dianiaya, tetap dibully, hidup saya nggak pernah berubah. Ini yang menjadi pola pikir, alasan makanya penulis kembali menguat. Dan hari ini kita semua dikuatkan, baik tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Saya mencatat bahwa iman adalah sebuah perjuangan. Iman bukan satu titik selesai sampai di sini saja kita percaya. Bukan berarti ketika kita percaya kepada Yesus kita selesai sampai di situ. Tidak, proses, tidak ada masalah. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang berkata, ikut Yesus yuk, nanti kamu diberkati, nanti kamu kau nggak akan punya masalah. Saya mau kasih tahu, itu sesuatu perkataan yang salah kaprah. Apalagi kalau berkata, ke gerejaku nanti kamu diberkati. Diberkati dalam hal apa dulu? Kalau cuma hanya bicara tentang materi, itu salah kaprah. Itu sebuah kekeliruan. Karena Yesus tidak pernah menjamin kita dengan berkat materi dunia. Malah sebaliknya Yesus berkata apa? Setiap orang yang ikut aku, dia akan mengalami keterpisahan. Aku datang membawa pedang. Kenapa dikatakan membawa pedang? Karena setiap orang yang ikut aku, dia pasti mengalami yang namanya keterpisahan. Kenapa keterpisahan? Karena dunia tidak suka dengan orang yang mengikut Kristus. Hari ini mari kita melihat, iman adalah sebuah perjuangan. Kita lihat saudaraku, yang pertama kita bisa melihat dari apa yang saya catat. Iman saja tidak diukur dari penuhinya keinginan atau kenyamanan hidup, melainkan dari kesetiaan bertahan meski janji belum digenapi. Dan saya mencatat lagi frasa dunia ini tidak layak bagi mereka. Di ayat 38 ini menunjukkan bahwa para pahlawan iman ini hidup dengan nilai kekal yang jauh melampaui standar dunia. Mereka rela kehilangan kenyamanan duniawi demi apa? Kesetiaan kepada Allah. Bisakah kita bayangkan, inilah perjuangan iman. Dan dia bukan diukur dari terpenuhinya keinginan atau kenyamanan hidup. Kadang-kadang kita ini menjadikan iman ini sebagai apa? Alat. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan kita. Oh bro, lu belum punya mobil. Beriman pasti punya mobil. Iman itu bukan untuk memenuhi keinginan kita, memperkaya diri kita. Tapi sebaliknya iman itu membawa kita kepada rencananya Allah. Bukan rencananya kita. Seperti apa yang saya katakan kemarin. Daud tidak pernah berpikir untuk menjadi raja. Tapi Tuhan bawa Daud. Daud dijadikan raja bukan oleh ambisinya. Tapi Daud dijadikan raja oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada tujuan dan rencana Allah atas bangsa Israel. Bukan kepada pribadi Daud. Yusuf jadi Perdana Menteri. Bukan karena ambisinya Yusuf. Tapi Tuhan punya rencana yang besar atas jabatan yang dimiliki oleh Yusuf untuk membawa orang Israel keluar dari kelaparan. Itulah sebabnya iman yang Tuhan tanamkan, benih firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bukan untuk menciptakan ambisi yang besar di dalam diri kita. Karena ambisi yang besar di dalam diri kita itu akan menghancurkan kehidupan kita. Lihat Saul. Ketika dia sudah lari dari rencana Tuhan, ambisi besar dia menghancurkan kehidupannya. Dan beberapa banyak dalam Kisah Rasul, dalam Ibrani pasal 11, ternyata banyak juga yang gagal. Ada tokoh-tokoh yang berhasil, ada juga tokoh-tokoh yang gagal. Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan baik-baik di ayat 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka kehilangan kenyamanan. Hilang kenyamanan demi kesetiaan kepada Allah. John Sung, seorang misionari dari Asia, pembawa obor Injil Asia. Dia rela meninggalkan pendidikannya yang luar biasa. Gelar doktornya, bukan doktor teologi ya. Dia robek, dia sobek, dia buang ke laut. Demi apa?
demi memenuhi panggilan Allah untuk membawa Injil di Asia. Siapa lagi? Paulus, seorang ahli Taurat yang cukup terkenal, yang sudah kaya. Ketika dia berjalan ke Damaskus, dia mendengar suara Tuhan. Dia rela meninggalkan kenyamanan. Padahal Saulus pada saat itu dia sudah punya posisi yang tinggi. Dan dengan mudah dia mendapatkan upeti persembahan. Tapi dia tinggalkan. Kitab Filipi dikatakan, aku berlari kepada tujuan dan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Segala yang menguntungkan bagiku dikatakan apa? Ku anggap sampah. Hari ini bagaimana dengan kita? Adakah kita tidak berjuang seperti apa tokoh-tokoh yang ada? Atau mungkin kita hidup dengan kenyamanan kita. Tidak ada satupun tindakan kita, perjuangan iman yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan. Tapi sebaliknya kita terikat dengan yang namanya zona kenyamanan. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, pejuang iman, saksi iman. Saya mencatat bahwa mereka manusia biasa. Alkitab pun dengan jelas berkata Elia itu manusia biasa. Sama dengan kita manusia biasa. Mereka orang berdarah-darah. Mereka mengalami penuaan. Mereka juga mengalami kesesakan. Mereka juga mengalami kelaparan. Semua sama dengan kita. Di sini mata kita terbuka. Mereka bukan orang yang spesial. Mereka bukan orang yang superhero. Bukan. Mereka bukan orang yang kuat secara dunia. Enggak. Mereka manusia biasa. Para pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 bukanlah manusia super tanpa cacat. Mereka manusia biasa dengan kelemahan, ketakutan, dan pergumulan seperti kita. Jadi mereka sama dengan kita. Hanya bedanya mereka sudah menyelesaikan pertandingan iman. Ntar sore, malam saya akan pergi melayani satu hamba Tuhan gembala. Saya cukup sedih juga berduka. Dalam hari ini, hari Jumat sudah ada 2 pendeta yang dipanggil Tuhan. Yang pertama pendeta Madia Troy Pantau, itu adalah dia adalah staf khusus bidang komunikasi yang ada di IKN. Kemarin saya dapat kabar, Pak Pendeta, Pak Roy sudah dipanggil Tuhan. Beliau orang baik, bukan hanya sebagai staf bidang ahli komunikasi, tapi beliau juga adalah seorang hamba Tuhan. Di bawah gereja pengembalaan kita, di bawah pendeta Pak Niko, dia adalah pendeta Madia. Dan hari ini jenazahnya sudah dibawa ke Jakarta. Dipanggil Tuhan. Dan yang kedua, gembala GBE Fata, Bapak Pendeta Ridwan Muligai. Dalam usia yang ke-55, yang 158, yang 155. Itu dipanggil Tuhan juga. Tapi satu hal, ada satu ayat, dikatakan apa? Seperti Rasul Paulus. Ketika dia hampir pada saat tiba hari hanya, dia dieksekusi mati. Paulus berkata begini, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Mereka sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan kita bisa melihat ini para pahlawan iman. Mereka manusia biasa. Kelemahan, ketakutan, dan pergumulan seperti kita. Dan saya mencatat saudaraku dikasih Tuhan. Yang membedakan mereka adalah pilihan untuk tetap percaya dan taat kepada Allah di tengah keterbatasan mereka. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Sangat berbeda sekali. Mereka sudah selesai. Tapi mata kita dibukakan. Perbedaan yang jauh. Mereka tetap percaya dan taat kepada Allah. Di tengah keterbatasan mereka. Saya berdoa di tempat ini, di rumah-rumah. Kita pejuang-pejuang iman. Amin. Tetaplah setia. Kasih tahu kiri kanan, tetap setia. Lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Gideon, penakut. Daud juga pernah mengalami jatuh dalam dosa, pezina. Bahkan Elia yang barusan saja mengalahkan Nabi Baal. Tapi setelah dia mengalami kemenangan, dia membunuh nabi-nabi Baal, dia mengalami depresi. Kenapa depresi? Karena dia diintimidasi, diancam oleh siapa? Izebel. Berarti dari sini kita bisa melihat mereka manusia biasa. Mereka bukan manusia super. Mereka bukan manusia yang kebal dengan dosa.
Daud juga pernah jatuh. Tapi yang menariknya Daud bangkit. Dia berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang sama. Mereka pilih percaya meski enggak ngerti. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, tetap percaya meskipun enggak ngerti. Amin. Kadang-kadang kita ini kan saking kita cari pengertian, yang kita dapatkan apa? Bukan kebenaran yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah pembenaran. Ada satu hal saya punya statement. Setia saja, lakukan saja. Ngerti atau enggak ngerti, lakukan. Seperti ini mereka. Ini luar biasa, saudara. Yang kedua, kita bisa melihat dari poin perjuangan iman, penderitaan hal yang biasa. Jadi masalah yang kita hadapi itu masalah biasa. Alkitab mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Kenapa dikatakan pencobaan biasa? Karena di bawah kolong langit ini, Amsal, Raja Salomo berkata tidak ada yang baru. Semua sama. Jadi pencobaan, penderitaan yang kita alami, mereka juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Masalah keluarga dicatat dalam Alkitab. Masalah keuangan dicatat dalam Alkitab. Masalah ekonomi Alkitab juga sudah menuliskan. Masalah perebutan tata Alkitab sudah menuliskan. Masalah apa lagi? Masalah gontok-gontokan kakak adik itu juga ditulis di dalam Alkitab. Semuanya itu ditulis dan itu sesuatu hal yang biasa, tidak ada yang luar biasa, saudara. Bahkan kasus kejaksaan korupsi aja itu bukan hal yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Karena dalam Alkitab juga pernah terjadi hal tentang korupsi. Hanya bedanya kan nilainya, sana rupiah, yang ini kan bukan rupiah, emas perak. Kita lihat, hidup beriman bukan jaminan bebas dari penderitaan. Bukan berarti kita percaya kepada Yesus kita nggak ada masalah. Lalu mereka mengembara, mereka mengalami kekurangan. Makanya Rasul Paulus berkata begini dalam satu statement, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan, kerap kali aku puasa. Tahu nggak frasanya Paulus? Dia bilang begini, kerap kali aku puasa. Itu artinya kalau ada uang dia makan, kalau nggak ada uang dia puasa. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya juga orang marketplace juga mengalami hal yang biasa. Kekurangan itu biasa. Kasih tahu kiri kanan, kekurangan itu biasa. Amin. Jangan jadikan kekurangan finansial itu jadikan hal yang luar biasa. Sama. Dianiaya, semua bagian nyata dari perjalanan iman mereka. Penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan kita, saudaraku. Melainkan bagian dari proses pembentukan iman yang tulen. Itulah sebabnya kita katakan terima kasih masalahku. Terima kasih aku mengalami kekurangan. Terima kasih aku mengalami persoalan demi persoalan. Karena di balik semuanya itu imanku sedang dibentuk. Amin. Engkau tidak akan bisa memindahkan gunung ke sini ke sana kalau gunung itu tidak ada. Makanya gunung itu harus ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita yang memindahkan. Masalah itu enggak perlu dicari. Masalah itu pasti sudah ada. Sekarang bagaimana respon kita? Yang mengerti katakan yes. Amin. Jangan tegang. Kasih tahu kiri kanan kita pejuang iman. Bukan pejuang rupiah. Ada mobil pejuang rupiah. Di Kalimantan Barat ada tulisan pemburu dolar. Kita bukan pejuang rupiah, amin. Kita pejuang iman. Saya waktu renungkan Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan tahu enggak? Perjalanan kita ini misi. Gereja kita ini defisit 40 juta. Meskipun gereja kita defisit 40 juta, bukan berarti misi kita batasi. Kita tetap bermisi. Karena gereja yang saya gereja yang bermisi. Kita lakukan misi itu, kita bawa anak-anak muda. Mereka berkata, Pak gimana uangnya?
Jehovah Jireh, Tuhan yang sediakan. Kita enggak pernah melangkah melihat kekurangan. Yang kita lakukan adalah kita melangkah dengan iman. Amin. Kekurangan yang kita alami, disitulah kita bisa melihat betapa kayanya, betapa dahsyatnya Tuhan menolong setiap kita. Jangan takut kekurangan. Jangan takut memberi. Jangan takut melakukan firman Tuhan. Amin. Kami pergi ke sana 2 mobil. Bensinnya yang luar biasa, belum makannya, belum dan lain-lain penyeberangannya segala macam. Tapi semua bisa kami lewati. Kesusahan kami bisa lewati. Karena apa? Karena penderitaan hal yang biasa. Amin. Kasih tahu kiri kanan, penderitaan itu hal yang biasa. 2 Timotius 3:12-13 saya mencatat memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Paulus menuliskannya kepada Timotius, membuka mata kita. Inilah kondisi yang mau berhidup, yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Makanya tadi pagi saya lihat itu orang lari-lari pagi. Saya cuma punya satu pikiran, Tuhan jangan sampai ada orang Kristen yang lari pagi, di pagi-pagi hari. Jemaat Tuhan, tolong please, kalau minggu, jangan olahraga. Minggu itu untuk ibadah, amin. Memang meskipun, wah kamu gak keren, kita ini ada klub jogging hari Minggu. Biar mereka bilang kita gak keren, gak apa-apa. Karena dikatakan, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita aniaya. Ya ngapain kok ibadah minggu pagi? Mendingan jalan-jalan, mendingan istirahat tidur total. Kita sudah mengalami aniaya verbal. Ya, aniaya verbal tuh gak enak loh. Kan di zaman now ini kan aniaya paling gak enak kan di verbal kan. Mulut orang itu loh lebih tajam dari pisau kan. Betul gak? Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Mari kita lihat lagi yang ketiga, pejuang iman. Iman pasti diuji. Siapapun kita semua diuji, gembala diuji. Jemaat Tuhan diuji. Amin. Kadang-kadang pengujian iman itu ada 2. Dia akan menguji kesetiaan kita ketika kita berada di puncak atas. Ya itu. Dan dia akan menguji ketaatan kita ketika kita berada di bawah. Beda loh ya. Iman akan diuji ketika kita ada di atas. Kita akan diuji apa? Kesetiaan. Makanya orang Israel enggak setia ketika mereka berada di atas. Tapi ketika Tuhan izinkan kita ada di bawah, yang diuji adalah ketaatan. Ketika perjamuan kawin anak di kanan, mereka kehabisan anggur, mereka berada di titik terendah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ambil air itu cedok, bawa ke pemimpin pesta. Para panitia bisa berontak. Mereka bilang begini, aduh guru kami ini sudah bertahun-tahun mengenal anggur. Di mana-mana anggur itu ingredientnya itu dari buah anggur. Tapi bagaimana mungkin air biasa dituang sih di mana? Di pundi-pundi di bejana itu, lalu kemudian dicedok kasih ke pemimpin pesta. Tidak mungkin tuh jadi anggur. Tapi lihat, mereka tidak berbantah, mereka taat. Naaman seorang jenderal yang luar biasa, ketika berada di titik terendah, dia sakit. Tuhan bilang apa sama Naaman? Suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Lihat ketaatan. Kita pelayanan di pedalaman. Ada satu bapak anaknya bisu. Bisu anaknya tidak bisa bicara. Saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat. Saya melepaskan firman atas anak ini. Saya bilang, Pak, dengar saya mau kasih tahu, anak ini tidak bisu. Dalam waktu dekat dia bisa bicara, tapi bertahap. Kok Papa dia tahu? Iya. Saya melepaskan firman atas anak ini dan Tuhan berkarya atas anak ini. Saya doakan dia. Dia nangis.
Untuk apa Pak, saya punya uang, saya punya kebun, saya punya ini, tapi kalau anak itu begini, tidak ada gunanya. Setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Ternyata dia juga pakai terapi. Ternyata di sana, di desa sana, terapi bicara mahal juga terapi bicara. Tapi setelah kita layani pastoral, kita doakan. Tiba-tiba tahu dia kasih saya amplop. Pak Pendeta, terimalah persembahan kami. Saya bilang tidak. Saya sebagai gembala diuji. Ketika ada orang sakit, ada orang susah, saya hanya taat mendoakan mereka. Amplop yang kau berikan saya tidak akan terima. Kenapa? Karena ini bentuk ketaatan saya mendoakan orang sakit. Kuasa yang Tuhan berikan kepadaku itu diberikan cuma-cuma. Dan itu nggak bisa dibarter dengan yang namanya amplop isi uang. Ada lagi orang Dayak, kakinya patah 3 tulang. Dia cuma jatuh di lantai bawah. Berkali-kali minta didoakan di desa Kelekat. Berkali-kali minta didoakan. Kami selalu selisih waktu. Tapi saya bilang begini, oke kita tunggu. Saya nggak mau pulang sebelum ketemu dia. Pak, dia masih di jauh. Kita tunggu, mungkin kita ketemu di tengah jalan. Oke, kita ketemu. Bayangkan saya mendoakan orang sakit, ketemunya di tengah hutan. Ya, saya dari desa ini, dari sana ketemu di mana? Di tengah hutan. Kami ketemunya di tengah hutan, di titik satu di tengah hutan. Lalu kemudian dalam perjalanan saya tanya, Tuhan, ini orangnya masalahnya apa ya? Terus tiba-tiba ada suara, dia didorong, ada kuasa kegelapan. Ternyata begitu saya ketemu dia bilang, iya Pak, saya didorong. Tidak masuk akal, itu cuma segini doang nih, segini nih, pendek begini ya, lebih pendek lagi segini. Kakinya patah 3. Dan dia bilang, aku kayak ada didorong Pak badan saya. Dan akhirnya dia pergi ke satu desa, dia bilang begini, Pak tadi saya berusaha minum cairan minyak. Dia bukan datang kepada hamba Tuhan, dia bukan datang kepada Tuhan. Dia datang kepada orang pintar, minum minyak, bukan minyak urapannya, minyak. Dan hari itu saya bilang, Bu, hari ini kita doakan. Mulai hari ini seterusnya jangan lagi ke orang pintar. Saya minta, hari ini saya minta semua kuasa Tuhan, kita doakan. Saya urapi, ada pengurapan, kita doakan mobilnya, lalu minyak pengurapan, saya tinggalkan. Karena dia dalam keadaan betul-betul sakit, tidak enak, patah 3 saudaraku, sampai dia punya tulang selisih begini. Singkat cerita apa yang terjadi? Ternyata suaminya walaupun di pedalaman, ternyata suaminya kerja di tambang. Ya, suaminya kerja di tambang, tiba-tiba mereka sudah siapkan amplop. Pak, terimalah ucapan syukur kami. Saya bilang, no, tidak. Saya tidak akan terima amplop dalam posisi keadaan seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari ketaatan. Saya mendoakan orang sakit, kuasa doa itu yang bekerja. Supaya kau bisa melihat bahwa bukan karena amplopmu, bukan karena persembahanmu, sehingga biar dari hatimu cuma satu yang kau ingat, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Iman pasti diuji. Jangan sampai Tuhan bawa kita ke atas, kita nggak setia. Kasih tau kiri kanan, tetap setia ya. Jangan sampai ketika Tuhan membawa kita ke bawah, kita nggak taat. 2 sisi, kesetiaan dan ketaatan. Mari kita lihat, tidak ada iman yang bertumbuh tanpa ujian. Setiap tokoh dalam pasal 11 melewati masa-masa sulit yang menguji kesetiaan mereka. Itulah sebabnya saya bersyukur gereja ini mengalami goncangan. Semua gereja mengalami goncangan. Jemaat mengalami goncangan. Cuma satu hasil dari goncangan, didapati orang-orang yang setia. Amin. Kasih tau kiri kananmu, yuk tetap setia dengan Tuhan. Ujian iman bukan untuk menjatuhkan. Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita, tetapi untuk memurnikan dan membuktikan bahwa iman itu sungguh nyata. Dahsyat. Amin. Mari kita lihat dari 3 hal ini yang sudah kita dengar. Bahwa ujian iman yang poin ketiga bukan untuk menjatuhkan Anda, tapi untuk memurnikan dan membuktikan bahwa iman itu sungguh nyata. Iman itu nyata, lebih real
daripada pointer yang saya pegang ini. Dia lebih real daripada lebih real daripada meja yang saya lihat. Dia sungguh nyata. Yang terakhir kita bisa melihat ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Dahsyat. Tapi terus mereka mengerjakannya. Dan kitalah yang ada saat ini yang melihat anugerah Tuhan dan menerima anugerah itu. Karena apa? Karena kita juga bersyukur kepada tokoh-tokoh pahlawan iman yang memberikan teladan kepada kita semua. Renungkan, aplikasikan. Mari kita lihat baik-baik saudaraku dikasihi Tuhan. Banyak orang percaya hari ini, berhenti berjuang. Karena apa? Karena berpikir bahwa iman seharusnya membebaskan dari kesulitan. Padahal seperti para pahlawan iman zaman dahulu, perjalanan iman kita pun diwarnai ujian. Masalah, pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau penantian panjang akan jawaban doa. Firman ini mengingatkan kita tidak berjuang sendirian. Kita adalah bagian dari rangkaian besar orang-orang beriman lintas zaman yang bersama-sama akan mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Jangan menyerah di tengah jalan. Teruslah berjuang dalam iman. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Berjuanglah. Just for everyone. Tutup Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Mari jemaat Tuhan kita berdiri yuk. Pemusik boleh saya panggil ke depan. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada ini terlalu semangat multimedia ini, mau nyanyi kali ya. Yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mari kita berdoa. Nada di, mari worship leader singer. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarkan jemaat Tuhan dari awal. Yuk jemaat, katakan, jadikan ini doa kita.
Biarkan musik saja. Mari kembali kita renungkan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berhenti untuk hidup setia kepada Yesus. Sekalipun banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi, sekalipun banyak masalah demi masalah yang kita hadapi, firman Tuhan membukakan mata kita. Bagaimana mereka para tokoh-tokoh sudah mendahului kita. Mereka mengalami hal yang sama, penderitaan yang biasa. Mereka manusia yang biasa sama seperti kita. Hari ini, mari kita minta Roh Kudus melawat setiap jemaat, pribadi lepas pribadi. Jangan ada yang meninggalkan kasih setia. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan. Jangan ada yang meninggalkan Dia hanya karena persoalan perut. Jangan tinggalkan imanmu. Meskipun banyak tantangan demi tantangan yang kau hadapi, percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kau hadapi, disitulah Tuhan sedang menumbuhkan imanmu. Hari ini teguhkanlah hati. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelaparan. Mereka sudah melewati. Dan pada hari ini, jadilah pemenang lebih daripada pemenang. Tetaplah setia, lakukanlah firman. Hidupmu bukan apa kata orang, tapi hidup bukanlah firman yang kau dengar dan kau hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terbuka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkat kasih dan anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Secara khusus hamba berdua yang sakit, Tuhan sembuhkannya sakit. Bahkan yang putus asa sudah diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak ditolong oleh Tuhan. Kami semua memperoleh pertolongan, kekuatan dan pembaruan daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan selalu saya pimpin di persembahan kedua kita bisa membawa persembahan syukur kita atau persembahan yang lain. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan umumkan lagi di grup. Pastikan jemaat Tuhan bisa ada di grup di siaran Church for Everyone. Dan Kamis kita akan menara doa. Mungkin karena menara doanya lebih bagus, ndak onsite, kita melalui Zoom aja ya. Tapi tolong, yuk kita masuk di Zoom yuk, amin. Kasih tau kiri kananmu, ayo kita menara doa yuk. Di Zoom saja, ya Zoom, mungkin di kamar yang ada di tempat pekerjaan ya. Dan jemaat Tuhan, saya minta tolong jangan takut, jemaat tidak akan disuruh doa.
Karena saya tahu mana yang bisa berdoa, mana yang bukan gak bisa ya, mana yang punya kapasitas untuk bisa berdoa syafaat. Paling tidak kita bisa masuk di hari Kamis kita ibadah menara doa. Nah nanti di situ jemaat bisa chat ya, chatnya apa? Di chat di situ permohonan doa ya. Ayo, jangan disia-siakan doa kita. Pak, kalau saya undang tetanggaku, teman-temanku boleh gak? Boleh. Undang mereka masuk. Amin. Nanti di situ di chat itu bisa dikirim pokok-pokok doa supaya kita bisa berdoa di situ. Dan hari Jumat nanti ibadah anak-anak muda nanti tergantung pengurusnya karena saat ini anak-anak muda kita sedang liburan. Dan hari Sabtu kita ada menara doa gabungan seluruh dunia. Kita juga melalui Zoom, tapi kali ini Zoom-nya seluruh dunia. Nah itu saja, mari yuk kita ibadah sama-sama. Terima kasih buat jemaat yang setia. Dan setiap biasa H-1 kita ada flyer ya. Yuk mari kita bagikan flyer yuk, kita ajak yang lain itu beribadah sama-sama. Amin. Itu saja, mari kita angkat persembahan kita yuk. Kita berdiri semuanya kembali. Angkat persembahan kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami, bahkan persembahan yang lain. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang kami peroleh. Kami menyadarinya semuanya berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Untuk pengumuman tambahan Bapak Ibu, kami dari Church for Everyone GBI 8 Samarinda mengundang Bapak Ibu anak-anak muda yang mau bergabung dalam pelayanan di gereja ini, baik guru sekolah minggu, tamborin, worship leader, singers, dan juga imam musik. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak-anak muda dan Bapak Ibu yang mau bergabung bersama-sama melayani di tempat ini. Siapa yang mau melayani Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai.
Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Yevareka Jehovah visi mereka. Ya Jehovah panafoleka fikunika. Yisa Jehovah panafoleka viase mereka shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kedua wajah dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan, Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah engkau dicintainya, engkau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati. Mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, mari kita sapa dulu sebentar. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.